Halo teman-teman, assalamualaikum. Teman-teman, kita mau jalan-jalan ke tempat wisata di Baturaden. Kalian tahu di mana? Ke Sanggularing Park. Ke Purbalingga, ding. Ya udah, nih aku baru banget jalan dari arah Kober Gang Rizwan. Yuk, ikutin kita. Kita lewatin SPN atau Sekolah Polisi Negara Purwokerto, kemudian lewat Pasar Cermeng, kita belok kanan. Terjadi kemacetan, tapi di Purwokerto nggak ada kemacetan sih ya, seperti di kota-kota besar lainnya. Palingan ini juga sebentar juga terurai ya. Oh iya, kalian pernah ke masjid ini nggak sih? Masjidnya cantik banget ya. Dan setelah kurang lebih 45 menit, alhamdulillah akhirnya kita sampai. Sanggularing Park Purbalingga merupakan sebuah taman bermain anak sekaligus wisata edukasi di kawasan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Saat tiba di lokasi, kita disambut oleh sebuah patung besar Semar berukuran raksasa sebagai pintu masuk ke wahana. Setelah melewati pintu masuk dan sampai di dalam, kelihatan ya hamparan taman hijau yang memanjakan mata. Oh iya, di sini juga tersedia berbagai macam wahana permainan menarik dan seru loh. Di Sanggularing ini, anak-anak dapat menikmati ragam permainan gratis maupun berbayar, seperti istana balon, naik mobil tren, mini tren, trampolin raksasa, rumah kelinci, kuda tun coaster, jet coaster, flying fox, kolam renang, dan masih banyak yang lainnya. Sekarang aku udah ada di dalam lokasi wisata Sanggularing Park. Kalian penasaran nggak apa aja yang ada di dalam sini? Nih, aku kasih lihat ya, di belakang aku ada replika Ka'bah. Jadi ya, kemungkinan besar di sini memang buat kayak manasik gitu ya, manasik haji. Nggak salah info sih ya. Jadi tuh kalau untuk manasik haji yang biasanya tuh untuk anak-anak TK itu bayar 35.000. Itu udah dapat instruktur dari sini dan snack seperti air zam-zam, kurma, dan lain-lainnya. Dan di sebelahnya persis ada Taman Kelinci. Kita coba untuk masuk dan ternyata ini termasuk wahana yang berbayar. Satu anak 5.000. Karena kita ada 2 anak jadi bayar 10.000. Untuk pendamping atau orang tua tuh udah nggak bayar. Nah, dapat apa aja? Kita nggak dapat apa-apa sih. Ada di situ ada makanan kelinci, kita udah boleh kasih ke kelinci-kelincinya. Itu juga bukan dalam bentuk sayuran ya, adanya tuh dalam bentuk pelet yang gede-gede. Kita juga boleh main sama kelinci, pegang-pegang, terus angkat-angkat, angkat pakai keranjang kecil, dan foto-foto juga boleh, dokumentasi gitu loh. Kayaknya sih nggak dibatasi ya, kita waktunya mau berapa lama di sini gitu, terserah kita. Ian udah berani ya sayang. Sebelah Taman Kelinci atau naik ke atas itu udah ada wahana yang seperti ini. Ini sih sebenarnya nggak asing ya. Tapi menariknya karena ini motor-motorannya atau mobil-mobilannya itu bentuknya hewan-hewan. Wah, anak-anak sih nggak bisa nolak kalau dikasih kayak gini. Nggak dikasih juga minta-minta. Dan di atasnya lagi ada museum. Teman-teman, sekarang aku lagi berdiri di atas museum wayang. Yuk kita masuk ke dalam museum wayang ini. Aku lihat sih banyak anak-anak SMP ya. Nah, di sini tuh kesan jadulnya itu terasa banget. Dan yang dipajang itu juga ya memang ini namanya aja museum ya. Ini peninggalan zaman dulu. Ada boneka atau pantom yang dipakein baju-baju khas. Ini khas Jawa ya, Purbalingga. Ibu mau Kemudian ini, juga ada wayang-wayang. Ini dari berbagai macam wayang, kayaknya ada semua nih di sini. Nanti aku bakal bacain beberapa ya, karena nggak bisa semua karena ini banyak banget. Salah satunya itu ada wayang suket. Wayang ini dibuat dari suket atau rumput. Rumput yang digunakan itu rumput kasuran atau rumput yang hanya tumbuh pada saat bulan Sura. Wayang suket ini dibuat oleh Pak Gepuk almarhum asal Bantar Barang, Rembang, Purbalingga. Wayang ini merupakan asli buatan warga Purbalingga yang pada zaman dulu digunakan untuk bercerita kepada anak-anak tentang filosofi kehidupan. Wah, menarik banget ya. Yang lainnya ada wayang krucil atau juga disebut wayang klitik. Adalah boneka datar Dwi Matra yang terbuat dari kayu yang diulir.
dan diberi warna serta lengan terbuat dari kulit dan hanya tangan yang dapat digerakkan. Seringkali kepala lebih bulat. Serat Sastra Miruda menyebut wayang kerucil dibuat pertama oleh Ratu Pekik dari Surabaya tahun 1578 atau 1648 Masehi. Oh, 1578 itu tahun Saka. Selain wayang-wayang yang sangat banyak ini, juga ada banyak batu-batu. Kalau kalian inget ya, zaman-zaman SMP, SMA atau SD barangkali mungkin ya. Itu kan ada pelajaran tentang batu-batuan zaman dulu. Nah, ini di sini tuh ada tuh penampakannya, batu pukul atau batu apa deh. Pokoknya banyak deh. Nanti mungkin kalian yang deket-deket Purbalingga, kalian bisa langsung lihat sendiri. Seperti yang kalian lihat sendiri ya teman-teman, di dalam ruangan museum ini nggak ada satupun pengunjung selain aku dan anak-anak. Tadi ada sih pas kita masuk bareng sama anak-anak SMP kayaknya. Dan mereka hanya sebentar masuk terus keluar. Kalau dilihat-lihat sih memang kelihatannya ini ruangan tua gitu ya. Kelihatan apa tuh namanya? Klasik, etnik. Dan nah di belakangku persis ini tuh kayak apa tuh namanya yang buat pagelaran wayang itu loh, tapi ini aslinya lebar banget nih. Ini ada panggungnya. Ini kain kayak kain mori. Wih, panjang dan lebar. Ya dah, kita menuju ke tempat lainnya. Keluar dari Museum Wayang dan Artefak, kita turun. Di bawah persis nih ada trampolin besar dan kecil. Bukan kecil ya, trampolin ini trampolin yang besar nih. Kayaknya sih emak-emak juga boleh kali ya. Tapi aku nggak lihat ada orang dewasa. Aku lihatnya sih ya anak-anak SMP lah ya. Kayaknya asik banget nih. Kalian lihat deh. Hati-hati woy, hati-hati. Tahu aja dia yang lagi direkam. Di sebelah trampolin besar ini ada juga trampolin kecil. Ini trampolin yang biasa ada di alun-alun. Kalian pasti pernah lihat. Terus kita menuju tempat lainnya. Ini namanya Purbalingga Bangga. Kenapa bangga ya? Yuk kita lihat kenapa orang Purbalingga harus bangga. Wah, ternyata banyak sesuatu yang spesial di sini. Kayak penghargaan, kemudian piagam-piagam. Ada juga foto Pak SBY. Pak SBY ngapain ya nih? Di Purbalingga pastinya ya. Terus kemudian ada piagam Adipura dari menteri apa tadi. Terus kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Apa yang ada di video ini pialanya tinggi banget ya. Jadi gedung Purbalingga Bangga ini tuh terbagi jadi dua ya. Di gedung yang sebelah kanan ini yang ada piala-piala atau penghargaan-penghargaan. Sedangkan sebelah kirinya kalau kita lihat-lihat itu ada semacam koleksi dari kupu-kupu, kemudian kalajengking, hewan-hewan itu deh, serangga. Kalian kalau misal masuk ke sini dan kalian tuh mudeng gitu ya, kalian bisa komen ya. Ini tuh ada hewan apa aja di dalam sini nih. Ini juga serangga apa nih? Wah, ngeri banget ya. Ini siapa yang masang ya? Telaten banget nih satu-satu muter. Dan ini nih kalajengkingnya nih. Untung ini udah almarhum ya. Kalau enggak, aduh aku ngeri banget. Terus, kupu-kupu, wah butterfly. Ini pasti orang tuh banyak foto di sini nih. Karena ini ibu-ibu nggak mau gantian, ya udahlah aku lewatin aja ya. Ini juga ada kupu-kupu yang lain. Terus ini ada kebambung. Ini kupu-kupunya banyak banget jenisnya nih. Warnanya juga cantik-cantik banget. Ada yang ungu, biru. Terus
Nah, ini lain gedung ya. Ini namanya rumah boneka. Ada boneka apa aja di sini? Wah, ada Naruto nih. Naruto, siapa yang suka kartun Naruto? Ada di sini nih. Kemudian ada Spider-Man. Ini boneka Matryoshka. Dan yang lainnya. Teman-teman, barusan aja aku habis ke toilet. Toiletnya ada di atas gitu ya, di belakang gedung nih. Ada 2. Terus ini juga salah satu wahana yang buat anak-anak juga nih. Ala-ala Dufan tapi musolanya. Di depan musolanya atau masjid kecil itu ada wahana iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di sebelahnya masjid ini ada kelihatan penampakan apa tuh namanya? Ini khas Purbalingga juga nih, terkenal di mana-mana. Tapi ini dalam bentuk raksasa nih. Aduh, apa sih namanya ini? Corong, bukan corong. Knalpot, ini knalpot raksasa. Aku nggak tahu ya, ini memang beroperasinya memang segede ini ada gitu ya. Apa memang ini dalam bentuk besarnya, nggak tahu deh. Oh iya nih teman-teman, sebenarnya sih kita kesini kan nemenin anak-anak TK ya. Jadi liputan ini, liputan lomba atau outbound anak-anak TK tidak bisa kita hilangkan. Kita nikmati yuk, apa aja nih, apa yang mau anak-anak ini mainkan. Yuk, let's go. Yang belakang jadi kuku dan ekornya mengikuti yang depan. 3, ayo, jangan sampai lepas. Ini udah Bu. Semua di pundak temennya, yuk pegang pundak temennya. Pegang pundak temennya. Ayo, semuanya pegang pundak. Nah, sekarang kita udah ada di kolam renangnya, di dalam kolam renangnya. Ada apa aja di sini? Yuk kita lihat. Kesini aku surprise loh teman-teman, karena nggak ada loket bayarnya alias gratis. Ini termasuk wahana yang nggak berbayar. Tapi ya walaupun nggak berbayar, di sini tuh termasuk bersih. Bener-bener recommended teman-teman, kalau kalian berkunjung ke Sanggaluri, kalian wajib kesini nih. Ya meski nggak ada perosotannya di dalamnya ya. Dan ini kedalamannya itu 80 cm. Sebelah kolam renang persis ada kolam ikan. Pastinya untuk terapi ikan ya, nanti kita coba ke situ. Nah, ini ada toilet dan tempat gelas.
Bagaimanakah penampakan tempat bilasnya? Yuk kita lihat. Kelihatan dari sini ya, ada 2 gurita alias bilas untuk anak-anak. Dan kalau kalian lihat ya teman-teman, itu anak kecil dengan tinggi segitu bisa menjangkau keran, artinya bisa nyalain kerannya sendiri. Ini bagus nih, nggak perlu orang dewasa yang bantuin anak-anak. Nah, kita coba masuk ke tempat terapi ikan. Aku lihat dari pengunjung di sini kok pada nggak berani ini ya, masukin kakinya. Setelah aku tanya, aku wawancara, katanya tuh ikannya itu ganas, ikannya tuh gigitnya tuh keras gitu, lumayan keras, nggak geli lagi. Di sini tuh kayak nempel gitu loh giginya. Entah karena ikannya ukurannya termasuk besar dibanding ikan terapi ikan di tempat lainnya, atau memang ini jenis ikan yang berbeda yang giginya tajam, atau apalah itulah. Nah, ini ada warung. Kalau kalian nggak bawa cemilan, boleh mampir ke warung ini. Ada juga tempat penyewaan balon. Memang nggak ada perosotan yang teman-teman. Hiburannya di dalam kolam renang ini ya cuma air mancur ini. Tapi buat yang anak yang 3 tahunan gitu sih kayaknya perlu pendampingan orang tua ya, karena kan terlalu tinggi untuk anak 3 tahunan. Kecuali kalau udah 5 tahun itu udah ya lumayan aman lah ya, karena udah sedada gitu loh. Tapi tetap aja ada ini sih, aku lihat ada orang yang kayak ngawasin gitu, mungkin itu juga kayak pengaman gitu. Sekarang aku lagi di depan kolam renangnya. Di sini juga rasanya rindang ya, banyak pepohonan, terus juga banyak tempat duduk. Jadi kalau capek jalan-jalan, kalian bisa istirahat duduk di sekitar sini. Gak cuma tempat duduk, tapi ada juga beberapa hewan-hewan yang bisa kita lihat, bisa anak-anak lihat, dan bisa kita nikmati atau kita kasih informasi seputar hewan tersebut. Yuk, hewan apa aja yang ada di sini? Aku setelah kelihatan dari dalam area kolam renang, ternyata kan ada hewan-hewan nih di luar sana. Aku coba untuk keliling dan ternyata memang ini asik banget nih teman-teman. Ini cuma ya kekurangannya karena nggak ada ininya ya, tulisannya, keterangan ini hewan apa, terus namanya apa, nama latinnya, biasanya kan kayak gitu nih. Ini sih makanya pelet ya. Dan ada juga ini jembatan ala-ala kolam di mana-mana kan biasanya kayak gini nih. Cuma aku lihat ini kayak apa ya, tempatnya kayak tua gitu nggak sih teman-teman? Atau memang ini Sanggaluri itu memang wisata yang udah lama ya? Karena kelihatan jadul sih. Rapi sih iya, rapi dan bersih. Cuma ada bangunan atau tempat-tempat yang kayak udah mulai rontok. Terus meja juga tadi kayak udah rapuh gitu PC-nya. Terus itu tuh yang di depan sana tuh, yang kandang burung bulat itu juga udah nggak ada burungnya. Jadi kayak ya nggak horor sih ya, cuma kayak rasanya sayang aja nggak diperbaiki gitu. Nah ini ternyata ada hewan yang keluar nih. Kalian tahu nggak ini apa teman-teman? Apakah ini kalkun atau ayam unta atau apa? Ini dideketin sama anak aku juga, dia nggak lari atau gimana? Dia santai aja, dia nyari makan di rumput. Sampai anakku mau nangkep, mau heran nih, kok hewan tuh nyantai banget. Dia malah mau deketin. Dan mungkin karena ini udah menjelang sore ya teman-teman, udah sekitar jam 2-an. Ini nggak ada pengunjung lain selain kita. Tadi sih aku lihat ada gitu ya, udah pada mulai pulang. Ini yang aku maksud nih, ini udah nggak ada hewannya. Atau jangan-jangan ini rumah hewan-hewan ini nih. Di sana dan di sana udah nggak ada pengunjung lain. Dan ini suasananya juga udah mulai mendung nih teman-teman. Semoga sih nggak hujan ya. Nah dari sini kelihatan tuh kolamnya, kolam renangnya juga udah nggak ada orang. Teman-teman tahu nggak? Kalian lihat kan itu penampakan trampolin yang anak-anak itu udah mulai dikempesin. Kalian tahu ini artinya apa? Apakah ini mau tutup? Karena ini hujan. Teman-teman, ternyata kita kehujanan nih. Mumpung belum lebat, jadi kita nggak
berhenti dulu atau gimana dulu nunggu hujan, tapi kita langsung lari ke parkiran. Kita mau keluar. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.